Shalom. Kita bersyukur kita melayani Tuhan yang sangat baik, sebab Alkitab berkata God is love. Allah adalah kasih. Dan juga dikatakan bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Jadi karena God is love dan He makes all things beautiful in its time, kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus,
ini lagu yang bagus ya. Saya lihat ada gambar yang cukup mewakili. Mungkin ini dari buku ya, saya lihat di internet, To Be Like Jesus. Saya kurang tahu, mungkin ini pengarangnya J. Mark Jordan, tapi itu gambar sandal ya, atau sandal ya, menunjukkan menjadi seperti Yesus itu artinya melakukan atau berjalan, to walk like Jesus ya. Pernah ada satu kayak stiker gitu dibuat ya, what would Jesus do ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu atau kita mau bereaksi, kira-kira apa yang Yesus akan buat kalau dia ada di posisi kita ya. Jadi stiker atau ungkapan tersebut sebenarnya mengajak kita untuk bagaimana ketika kita bertindak itu seperti yang memang Yesus inginkan. Lagu ini bagus sekali ya, karena jelas dikatakan di sini menjadi seperti Yesusnya itu yang mana ya. Dikatakan di sini di dalam perkataan, pikiran dan perbuatan. Karena kalau kita ikuti misalnya di 1 Yohanes 2 ayat 6 yang mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kalau dibilang kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup tuh kira-kira gimana ya? Karena Yesus kan dia nggak menikah. Ya, dia tukang kayu. Dia memulai pelayanannya kira-kira berusia 30 tahun. Lalu dia melayani selama kira-kira 3,5 tahun, lalu dia mati di kayu salib. Dia tidak menikah, ya, dia istilahnya full timer. Nah, kalau kita dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, apakah maksudnya kita juga jadi full timer dan tidak menikah, lalu menjalani hidup sama seperti dia dulu hidup di muka bumi? Memang di beberapa daerah, setahu saya di Filipina salah satunya ya, kalau Paskah itu, perayaan Paskah ada ritualnya ya, yang mereka buat. Lalu ada orang yang memikul salib ya. Jadi untuk memperingati hari Paskah itu, ketika Yesus itu menjalani masa sengsara, maka dibuat semacam ritual. Ada orang yang bahkan dikenakan mahkota seperti mahkota duri, tapi jelas tidak seperti mahkota duri yang Yesus kenakan. Karena kalau kita pelajari beberapa orang yang banyak ya, hamba-hamba Tuhan yang mempelajari, durinya itu dari sejenis pohon yang sangat tajam sekali ya. Jadi sangat mengerikan lah ya. Lukisan yang kita lihat tentang Yesus disalibkan itu sudah dibuat lebih baik, lebih pantas dilihat. Tapi kalau kita baca di kitab Yesaya, waktu dia mengalami siksaan, dikatakan tidak berbentuk seperti anak manusia lagi. Jadi ketika orang berusaha meniru penderitaan Yesus dalam satu acara ritual, tentu itu nggak bisa persis sama. Bahkan salibnya juga kalau yang dipikul itu di beberapa, saya pernah dengar cerita, dikasih roda gitu ya. Jadi orang yang mau pikul salib itu boleh dalam acara ritual itu, tapi salibnya nggak terlalu berat karena ada roda ya. Jadi bisa lebih ringan menariknya. Saya pernah dengar juga ada juga yang sampai dipaku tangannya ya. Ini lupa di mana dan nggak gitu jelas. Tapi apakah itu yang disebut hidup seperti Kristus telah hidup? Ya tentunya enggak ya, pasti enggak lah. Ya, lalu sekarang kalau kita bilang kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, jadi maksudnya apa? Ya, jangan lupa Yesus itu waktu dia lahir, dia mengikuti hukum Yahudi, dia disunat.
Apakah kita perlu disunat juga? Lalu seperti saya bilang tadi, dia tidak menikah. Apakah kita juga tidak menikah? Ada banyak hal yang kita sekarang ini sebagai peran kita, tidak mungkin kita bisa hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, kalau lagu tadi yang kita nyanyikan itu cukup spesifik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Nah, kalau kita lihat Kisah 11 ayat 26, ini menarik sekali. Dikatakan di sini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ucapan Kristen itu pertama kali muncul, diberikan kepada murid-murid Yesus yang ada di Antiochia. Kristen itu bahasa Inggrisnya Christians kalau jamak ya. Artinya apa Kristen? Ya, Christ-like, seperti Kristus. Dan kata Kristus itu artinya diurapi, yang diurapi. Jadi kalau disebut Christians atau Christ-like, seperti Kristus, artinya nampak nyata seperti orang yang memang diurapi. Kenapa mereka disebut seperti itu? Karena memang mereka terlihat dari kehidupan mereka itu bahwa mereka itu memang orang-orang yang diurapi. Lalu Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Jadi keberanian Petrus dan Yohanes itu membuat orang-orang itu heran. Dan dikatakan di sini mereka mengenal keduanya, Petrus dan Yohanes, sebagai pengikut Yesus. Nah, kita lihat coba terjemahan lainnya dari ayat ini ya, Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Terjemahan dari IMB ya, Indonesian Modern Bible. Ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Itu terjemahan dari IMB. Terjemahan bahasa Inggrisnya juga sama. Itu yang ditebelin ya. They had been with Jesus. Jadi mereka ini selalu bersama Yesus. Mereka sudah bersama Yesus. Kebersamaan dengan Yesus itu selama kurang lebih 3 tahun itu membuat mereka itu beda. Ada keberanian dan kelihatan bahwa mereka itu bisa menyampaikan jawaban ketika mereka ditanya berbagai hal. Mereka bisa jawab dengan berani dan dengan penuh, dengan saya percaya penuh urapan ya. Karena Tuhan juga berkata, kamu gak perlu khawatir kalau nanti kamu ditanya ya, Roh Kudus akan mengaruniakan kepadamu perkataan yang harus kamu ucapkan, harus kamu sampaikan. Jadi ternyata to be like Jesus ya, menjadi seperti Kristus atau hidup seperti Kristus telah hidup, dalam bahasa Inggrisnya itu to walk just as he walked ya, menjalani kehidupan Yesus itu terjadi ketika orang bergaul dengan Yesus. Itu seperti matahari memberikan sinarnya kepada bulan dan bulan memantulkannya kepada bumi. Kalau mataharinya nggak ada, maka kita nggak bisa melihat cahaya atau sinar dari bulan. Karena sebenarnya sinar dari bulan itu adalah pantulan dari matahari. Murid-murid ini menjadi orang yang luar biasa,
berani dan diurapi karena mereka bersama dengan Yesus. Dan tidak hanya selama 3 tahun setelah itu ditinggalkan, karena Tuhan berjanji ada Roh Kudus yang menyertai, dan mereka ini memang waktu itu sudah menerima Roh Kudus. Di Kisah 1 ayat 8 janji Tuhan, lalu di Kisah 2 Roh Kudus turun ke atas para murid, dan Petrus kemudian khotbah dan 3.000 orang bertobat, lalu bertambah lagi menjadi luar biasa. Jadi mereka ini bergaul dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca ya, selanjutnya ini Petrus dengan murid-murid yang lain, Petrus sebagai juru bicaranya, dia bilang bahwa kami gak puas terganggu dalam pelayanan firman dan doa karena melayani meja. Ayo pilih 7 orang untuk melayani orang miskin, dan kami akan fokus kepada pelayanan firman dan pelayanan doa. Jadi ketika mereka fokus ke pelayanan firman dan doa, maka apa yang mereka pernah dengar dari Yesus, mereka cek lagi dengan firman Tuhan yang ada pada saat itu, mereka menjadi orang yang Yesus itu bercahaya lewat mereka. Nah, jadi kalau kita mau seperti lagu tadi ya, menjadi seperti Yesus dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan, itu satu proses. Tapi itu bisa terjadi bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kita lihat, oh Yesus cara jawabnya seperti ini. Oh dia ketika dia berbuat sesuatu tuh caranya seperti ini. Kita gak akan bisa niru seperti itu. Bahkan ayat yang sering mungkin kita dengar, kita harus mengerjakan keselamatan kita, itu di Filipi 2 ayat 12. Kadang-kadang kita lupa meneruskan ayat 13-nya. Karena ayat 13-nya berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kebersamaan dengan Yesus itu dalam persekutuan pribadi, itu membuat apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, Dia yang mengerjakannya lebih bebas, tidak terhalang. Kemauan dan pekerjaan di dalam kita yang Tuhan mau kerjakan itu, dia bisa lebih bebas karena kita tidak menghambatnya. Kenapa bisa begitu? Karena kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi ya, secara praktis apa ya sebenarnya yang bisa kita pelajari dari Yesus kalau kita mengatakan kita ingin hidup sama seperti Dia telah hidup, seperti yang ada di 1 Yohanes 2 ayat 6. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mau tiru, kira-kira apa yang bisa kita tiru supaya kita bisa menggenapi ayat ini, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang jelas pasti bukan soal pernikahan karena Yesus tidak menikah. Bukan soal sunat, karena kita hidup di perjanjian baru, Paulus bilang sunatnya adalah sunat hati. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita bisa lihat ini di Markus 1 ayat 35 sampai dengan 38 ya. Dikatakan di sini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini tindakan praktis yang bisa kita tiru kalau kita mau mencontoh kehidupan Yesus. Yaitu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Dikatakan di sini, Yesus bangun dan pergi keluar. Tujuannya apa? Pergi ke tempat yang sunyi supaya nggak terganggu, lalu berdoa di sana. Ya, jadi kita nggak perlu tiru letterlah, mesti keluar rumah, buka pintu pagi-pagi masih gelap, kita pergi ke hutan atau ke taman. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Tapi poinnya sebenarnya yang mau disampaikan di sini adalah pergi ke tempat yang sunyi supaya tidak terganggu, lalu di sana berdoa. Yesus ini berdoa kepada Bapaknya karena dia menggantungkan pelayanannya selama di muka bumi itu pada tuntunan dari Bapaknya. Jadi dia perlu berdoa senantiasa.
kita akan lihat Yesus tidak digerakkan oleh desakan orang banyak, tidak digerakkan oleh kebutuhan yang ada, tapi dia mengikuti tuntunan dari Bapaknya. Di Yohanes pasal 12 dikatakan bahwa ia tidak dapat berbuat suatu apapun kalau tidak melihat Bapaknya menunjukkannya kepada dia. Anak tidak dapat berbuat suatu apapun kalau tidak melihat Bapa menunjukkannya kepadanya. Jadi maksudnya pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Itu tujuannya adalah dia membangun hubungan pribadi dengan Bapaknya lewat doa di tempat yang sunyi, supaya nggak terganggu. Nah, kita bisa tiru di kamar kita. Ketika orang masih tidur, kita berdoa, mungkin membaca firman Tuhan. Kalau mau nyanyi bisa pakai alat musik, atau takut mengganggu, ya nggak usah pakai alat musik, pelan-pelan saja supaya nggak mengganggu orang lain. Tapi yang penting adalah supaya kita bisa mendengar tuntunannya dalam hidup kita. Lihat ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ya, Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus yang berdoa di tempat yang sunyi. Lalu mereka bilang, semua orang mencari engkau. Wah, ini kalau kita pelayanan kita udah senang sekali nih. Wah, puji Tuhan ya. Kita bisa segera buka cabang baru, ya, gereja, atau kita buka kebaktian tambahan, atau kita perluas ruang ibadah. Tapi lihat reaksi Yesus di ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Dan jangan lupa, ini jawaban dia berikan setelah dia berdoa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, di tempat yang sunyi. Artinya dia sudah mendapat tuntunan dari Bapaknya, dia tahu dia mesti kemana, sehingga ketika Simon dan kawan-kawannya berkata, semua orang mencari engkau, dia nggak bergerak ke tempat tersebut, tapi dia justru berkata, ayo kita ke tempat lain, karena untuk itu aku telah datang. Kita bisa pelajari di sini, salah satu apa yang Yesus tunjukkan bagaimana dia hidup ketika di muka bumi ini adalah dia tidak digerakkan atau didesak oleh keadaan, tetapi dia mengikuti tuntunan Bapaknya. Sekian tahun yang lalu ada satu buku yang terkenal ditulis oleh pendeta Rick Warren, judulnya Purpose Driven Life. Itu artinya kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Buku itu menceritakan bahwa Tuhan itu punya plan, punya rencana buat kita. Dan kita perlu hidup berdasarkan rencana itu. Kita digerakkan oleh maksud atau tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, tentunya beda-beda, ada panggilan yang berbeda. Jadi kalau kita misalnya mau hidup seperti Yesus, dia full timer. Kita baca di Alkitab ada orang seperti Daniel, dia bukan full timer. Orang seperti Daud, dia bukan full timer. Orang seperti Yusuf, dia bukan full timer. Itu orang-orang yang bekerja. Ya, sekian tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal ya, sekarang sudah bersama Tuhan di surga. Dia tuh termasuk dia pernah cerita begini ya, pada tahun 60-an itu ada satu gerakan istilahnya gitu ya. Orang-orang rame-rame itu meninggalkan dunia kerja, bahkan meninggalkan kuliah sekuler, lalu rame-rame sekolah Alkitab ya. Dan hamba Tuhan ini termasuk yang menentang. Dan dia bilang, nanti kalau semua jadi pendeta, siapa yang ada di pemerintahan? Siapa yang ada di perusahaan, di marketplace? Jadi ternyata kalau kita baca di Alkitab, masing-masing Tuhan punya plan yang berbeda. Kalau kita mau katakan hidup seperti Yesus, tentunya nggak bisa secara fisik yang kita baca di Alkitab. Dia full timer dan jangan lupa dia cuma 3,5 tahun, kemudian dia disalib. Apakah kita juga seperti itu? Kan tidak seperti itu. Kita baca Daud, dia 30 tahun
menjadi raja, kemudian usia 30 menjadi raja, lalu selama 40 tahun dia menjadi raja. Dia meninggal pada usia 70 tahun. Yohanes Pembaptis cuma melayani kurang lebih 6 bulan. Yesus 3 tahun setengah. Yusuf di Mesir umur 30 menjadi Perdana Menteri sampai umur 110 tahun, 80 tahun. Ya. Abraham bagaimana? Beda-beda semua ya. Tapi yang bisa kita pelajari adalah hidup berdasarkan tuntunan dari Roh Kudus ya. Lalu kita lihat lagi Yohanes 6 ya, ayat 14. Nah, ini juga waktu Yesus telah memberi makan 5.000 orang laki-laki plus wanita plus anak-anak, mereka kenyang, lalu mereka sudah kenyang seperti itu, mereka bilang begini di ayat 14 ya dari Yohanes 6. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat 45, Markus 6 ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini stylenya, gaya hidupnya. Kalau kita mau tiru jejaknya dia itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan lewat persekutuan. Ada hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth, dia pernah bilang begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari setengah jam, tapi tidak pernah setengah jam lewat dalam hidup saya tidak berdoa. Artinya dia itu selalu membangun hubungan dengan Tuhan ya. Setiap saat ya, pikiran dia terarah kepada Tuhan dalam setiap aktivitas dia. Nah, bagaimana kalau kita orang yang kerja, apalagi 8 jam sehari kita di kantor, ya tentu kita akan fokus dalam pekerjaan kita. Pada saat kita sedang bekerja, tentu kita nggak bisa membagi pikiran kita mikirin ayat, kan nggak gitu. Apalagi kalau kita kerja misalnya jadi jadi pilot misalnya. Waktu terbang kita mesti konsentrasi, habis berdoa ya, terus kita konsentrasi. Begitu sudah take off, udah lancar semuanya, kita mungkin bisa tenang ya, bisa bikin kopi, bisa barangkali kalau semua udah stabil, baca 1-2 ayat ya, merenungkan sambil kita tetap melihat monitor dan sebagainya begitu. Jadi artinya hidup seperti Yesus itu adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus ya, bagi kita. Ada ayat yang mengatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jangan lupa kita menerima Yesus itu kita diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita baca di Perjanjian Baru, Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan gaya hidup Yesus itu adalah dia bergantung pada Roh Kudus ya. Dia bersekutu dengan Bapanya, dan itu yang bisa kita tiru, kita aplikasikan ketika mau mengambil keputusan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, yang belum punya pacar, cari pasangan hidup. Kita melibatkan Tuhan, kita bertanya kepada Dia. Itu juga yang Daud lakukan ketika dia mau berperang. Dia tanya sama Tuhan. Walaupun untuk zaman dulu ya caranya beda. Kalau sekarang kita diberikan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Saya terkesan di Yohanes 6 ayat 15 ini ya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bayangkan loh. Ini orang sudah mau menjadikan dia raja. Ini ibaratnya kalau kita bicara di pelayanan, ini orang sudah mendesak kita untuk, ayo buka gereja, ayo kamu jadi pendeta, jadi gembala, kami dukung, ayo kami sediakan dana, kamu gak usah pikirkan, pokoknya kami sediain semua. Kamu tinggal khotbah aja, gedung kami yang ngatur, semua ya. Wah, hebat sekali nih. Nah, kalau kita dapat tawaran kayak gitu gimana ini? Ya. Puji Tuhan, haleluya, ini jawaban doa ini. Tapi
Kalau kita baca di sini, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kenapa? Dia tidak mau ditarik oleh keadaan. Dia mau pastikan dulu benar nggak ini tuntunan dari Bapa untuk dia. Anak tidak bisa berbuat sesuatu kalau dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Saya ingat ada satu hamba Tuhan ya, namanya Watchman. Dia pernah tulis satu artikel yang menarik sekali ya, judulnya The Principle of the Second, prinsip tentang yang kedua. Dan dia bilang begini, di Alkitab itu ada Adam pertama, ada Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Dan Yesus adalah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Yang pertama ditolak, yang kedua diterima. Lalu dia bilang Abraham itu punya anak pertama Ismail, ditolak. Anak yang kedua itu Ishak, itu yang diterima. Lalu Ishak itu punya dua anak. Yang pertama itu Esau, yang kedua Yakub. Esau ditolak, Yakub diterima. Yakub juga punya dua istri. Yang pertama itu Lea, tapi yang dicintai itu Rahel. Terus kayak begitu, dan dia cerita dari prinsip ini ada satu prinsip namanya prinsip yang kedua, dan dia ini memang pewahyuan yang dia dapat ya. Jadi poinnya adalah begini. Kalau kita mendapatkan sesuatu, yang pertama itu seringkali asalnya dari daging, dari kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi yang kedua itu sudah teruji lewat doa. Jadi yang dia mau sampaikan, kalau kamu dapat sesuatu misalnya tawaran, desakan atau apapun ya, berdoa dulu supaya kamu mendapatkan yang kedua, yang dari Tuhan itu, yang bukan dari daging kita. Dan terus terang itu bagi sebagian orang, mungkin sebagian besar orang, bukan hidup yang enak ya, karena itu menyangkal seringkali daging kita. Maunya sih udah kita terima ya. Bayangin Yesus itu mau dipaksa untuk jadi raja. Bukannya dia nggak mau, tapi kalau kita lihat dia menyingkir ke gunung seorang diri. Kenapa? Untuk berdoa. Betul nggak itu dari Tuhan? Dan itu yang bisa kita tiru dari kehidupan Yesus. Kalau dikatakan bahwa ia, orang yang ada dalam Yesus itu wajib hidup seperti Yesus hidup, ya caranya adalah seperti itu. Membangun hubungan dengan Tuhan lewat Roh Kudus dan melakukan segala sesuatu oleh karena tahu, percaya bahwa Tuhan yang menuntun. Memang gak sempurna ya, pasti kadang-kadang ada kepleset, salah, ya gak apa-apa, bangkit lagi, minta Tuhan menuntun. Tapi artinya setiap hal yang mau kita lakukan, kita tahu bahwa ini dalam tuntunan Tuhan. Dan kalau itu sudah menjadi gaya hidup kita, kita akan mengalami bahwa memang Tuhan itu baik senantiasa. God is good all the time. Itu memang fakta, real. Karena setidaknya ada dua ayat yang mengatakan God is love, Allah adalah kasih. Lalu ada ayat yang mengatakan Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dari kedua ayat ini kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Amin.